Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Rohim dari SDN 2 Jelun untuk menyelesaikan tugas pembatik level 3. Dalam video pembelajaran ini, di sini kami akan menyampaikan materi tentang rangkaian listrik untuk siswa kelas 6 semester 1 tema 1 subtema 1. Dalam video pembelajaran ini diharapkan siswa 1 dapat memahami pengertian rangkaian listrik dan komponen listrik. Yang kedua, memahami pengertian rangkaian seri dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami pengertian rangkaian paralel dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltage atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Rangkaian listrik sederhana itu dibedakan menjadi dua macam ya anak. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka, dan yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Kita akan mengenal komponen-komponen pada listrik. Komponen pada listrik kita bedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber listrik, yang kedua penghantar listrik, dan yang ketiga pengguna listrik. Listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik untuk menggerakkan motor, lampu, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi lainnya. Salah satu contoh sumber listrik yang menyimpan arus listrik yaitu baterai. Atau yang kedua contohnya ini adalah genset, dan yang ketiga adalah aki. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal penghantar listrik. Apa saja penghantar listrik dan apa itu penghantar listrik? Penghantar listrik sendiri bisa diartikan sebagai suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari suatu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Dengan kegunaan utama adalah mengalirkan arus listrik. Contohnya yaitu kabel, atau bisa juga kabel cas, charger, atau stop kontak. Nah, biasanya penghantar listrik ini terbuat dari besi, baja, ataupun tembaga. Yang selanjutnya adalah pengguna listrik. Pengguna listrik ini adalah alat perubah energi listrik menjadi energi cahaya, penggerak, atau sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu contohnya adalah lampu, di mana lampu ini merubah arus listrik menjadi cahaya. Dan yang kedua, televisi. Televisi ini merubah arus listrik menjadi cahaya, gambar, atau bahkan suara. Dan yang ketiga contohnya adalah kipas angin. Kipas angin ini merubah listrik menjadi energi gerak atau mekanik.
Perlu diingat bahwasannya listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Rangkaian listrik kita bedakan menjadi 3. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri biasa digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya yang terang. Jadi ini adalah contoh dari rangkaian seri. Silahkan diperhatikan gambar yang berada di samping tulisan. Ini adalah salah satu contoh rangkaian seri, di mana rangkaian itu terbagi menjadi hanya satu bagian, di mana sumber listrik mengalir melalui perantara listrik ke pengguna listrik, yakni lampu, sehingga lampu itu menghasilkan cahaya yang terang atau lebih terang. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Yaitu rangkaian paralel, satu sumber listrik bisa digunakan di berbagai atau lebih dari satu kegunaan. Di sini contohnya silakan dilihat, satu sumber arus listrik digunakan 3 cabang pengguna listrik. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana rangkaian campuran ini memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan rangkaian seri pada susunan rangkaian seri dan memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan rangkaian paralel. Jadi setiap rangkaian itu pasti mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.